Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Nur Ain Habibah dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang manusia, keragaman, dan kesetaraan. Yang pertama, pendahuluan. Dalam paham multikulturalisme, kesederajatan atau kesetaraan sangat dihargai untuk semua budaya dalam masyarakat. Karena keragaman tanpa kesetaraan akan memunculkan diskriminasi. Perkembangan pembangunan yang terjadi pada 2 dekade terakhir di Indonesia menjadikan pertemuan antar orang dari berbagai kelompok suku dan budaya sangat mudah terjadi. Terlebih masyarakat Indonesia adalah majemuk. Hal itu tentu saja akan menimbulkan banyak goncangan dan persoalan. Karena itu, sebelum menjadi konflik yang keras, Indonesia sudah selayaknya mempersiapkan masyarakatnya mengenai adanya keragaman dan kesetaraan. Makna kesetaraan. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Makna keragaman. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Hakikat kesetaraan. Penghapusan pengecualian dalam hukum formal berdasarkan karakteristik tertentu yang berarti kebebasan dari prasangkaan dan diskriminasi. Hakikat keragaman. Terdapat berbagai perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat, mulai dari ciri fisik, sosial, ekonomi, status, pendidikan, agama, ras, etnis, suku, budaya, dan lain sebagainya. Manfaat keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, sebagai identitas di mata internasional. Yang kedua, memupuk sikap toleransi. Yang ketiga, menumbuhkan sikap nasionalisme. Dan yang keempat, menjadikan perbedaan sebagai alat pemersatu bangsa. Saya Ahmad Kemul Haq dari kelompok 6. Di sini saya akan meneruskan presentasi yang telah dijelaskan oleh Mbak Firda. Yaitu selanjutnya ialah kemajuan dalam dinamika sosial budaya. Jenis dinamika sosial ada 4, yaitu penyimpangan sosial, perubahan sosial, pengendalian sosial, dan mobilitas sosial. Dinamika sosial yaitu perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam 2 atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Dan yang seterusnya, dampak yang ditimbulkan oleh dinamika sosial ada 2, yaitu bisa bersifat positif dan negatif. Yang bersifat positif, kita bisa menjadi mudah untuk berkomunikasi dan bisa menjadikan pendidikan lebih merata dan pembangunan menjadi lebih terjamin. Dan dampak negatifnya bisa juga meningkatkan sikap individualis dan pudarnya kebersamaan dan tidak saling percaya dan kurangnya perhatian pada budaya lokal dan nasional. Dan cara-cara mengatasi dampak negatif dari dinamika sosial ialah mengetahui pengaruhnya terhadap diri sendiri dan secara cermat menjaga diri, bergaul dengan orang-orang yang terpercaya dan tidak memberi pengaruh negatif, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fungsi dinamika sosial adalah untuk memudahkan pekerjaan, memecahkan sebuah masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi, dan mengurangi beban dalam pekerjaan yang terlampau besar sehingga selesai dengan lebih cepat dan efisien. Jadi kesimpulan kami ialah kita sebagai makhluk sosial harus meningkatkan proses interaksi antar anggota kelompok terhadap anggota kelompok lainnya, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai satu sama lain, dan bisa menunjukkan rasa solidaritas antar anggota sehingga dapat saling menghormati dan menghargai. Karena keberagaman adalah perbedaan yang indah, sehingga dalam keberagaman kita harus berpikir keindahan saat kita menemukan perbedaan, sehingga kita bisa memberikan sesuatu yang berarti dalam kehidupan kita. Sekian dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa langsung saja dilanjutkan di WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.